Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ayat yang ke-16 ini dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-16 mengisahkan tentang seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel pada Ayyamul Fatrah sebelum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam diutus. Kalau Ayyamul Fatrah berarti merujuk pada masa sejak diangkatnya Nabi Isa ke langit sampai Nabi kita Muhammad diutus. Hari tidak ada wahyu turun. Disitulah terjadi pengerusakan Injil. Ini kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah tidak memberikan penjagaan kepada kitab suci yang bernama Injil. Ketika Nabi Isa diangkat, maka muncullah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merusak agama Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Setelah pada masa itu, sanibidina azani Allah wa iyyakum, yang masih memiliki ilmu tentang kitab, mengamalkan sesuai dengan ilmunya. Kalau ada yang mengambil manfaat, kemudian berdakwah, didengarkan, masih baik. Tapi semakin bertambahnya masa, makin banyak orang yang meninggalkan ajaran yang masih murni dari kitab suci Injil. Tinggal sedikit orang yang mengamalkan kitab suci Injil ketika itu. Pada masa itu hiduplah seorang ahli ibadah, namanya Bersisa. Ya, nama bahasa Arabnya begitu ya. Wallahu alam. Kalau nama aslinya ya apa nggak tahu. Tapi nama dalam bahasa Arabnya itu disebut Bersisa. Nggak tahu ini bahasa mana ini. Ada apa dengan Bersisa? Nah, banyak versi yang disampaikan oleh para ulama. Ada 3 versi, tapi kita ambil yang riwayatnya yang sahih, yang lebih jelas. Walaupun 2 riwayat tadi bukan berarti dhaif kan itu ya, tapi ini yang paling sahih dari 3 riwayat tentang Bersisa. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Bersisa ini seorang ahli ibadah yang mencetak rekor yang belum pernah dilakukan oleh Bani Adam sebelum dia. Apa rekornya? Dia mampu istiqomah di atas ibadahnya 70 tahun tidak berbuat dosa sekalipun. Luar biasa. Ini umat terdahulu ya. Umurnya yang pertama jelas jauh lebih panjang dari kita, kan gitu ya. Jadi kalau 70 tahun hidup gak pernah berbuat dosa, itu sudah lumrah untuk umat-umat terdahulu. Kalau kita 70 tahun hidup itu sudah hebat. Karena memang usianya pendek. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. 70 tahun tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Iblis gemes. Ya, dikumpulkan semua ajudan-ajudan terbaiknya. Ya, menteri-menterinya iblis kumpulkan semua. Siapa di antara kalian yang mampu nggoda Bersisa? Ini orang hebat tenan ini. Ada satu anak buah iblis. Yang anak buah ini nantinya pada saat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diutus, ini berhasil mengganggu Nabi alaihi salatu wasallam saat menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Menandakan anak buah iblis yang satu ini nggak kaleng-kaleng. Satu anak buah iblis ini ya, disebut dalam riwayat tadi, dikisahkan yuqalu lahu al-abyad. Disebut oleh kalangan teman-temannya ini dengan setan putih. Ya, al-abyad. Abyad kan putih ya. Ayo, lah konconya iblis kan syaitan kan gitu ya. Pengikutnya kan semua syaitan semua itu. Nah, si putih ini, setan putih ini mengajukan diri kepada iblis. Saya yang goda. Saya ingin tahu sekuat apa. Silahkan. Dia datang ke Bersisa, berubah wujud. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Setan putih ini ingin tahu seberapa kuat ibadahnya Bersisa. Ya, jadi sebelum melakukan penyerangan, dia pelajari dulu titik lemah musuhnya ini sebelah mana. Dia menjelma menjadi seorang manusia, datang ke tempat ibadahnya Bersisa, kalau bahasa kita di pondoknya Bersisa gitu ya. Bertamu, dijamu oleh Bersisa. Nah, setelah itu minta izin. Boleh enggak saya tinggal di tempat ibadahmu? Saya ini orang sudah banyak melakukan dosa, saya ingin tobat, saya ingin ibadah. Tolong ajari saya
beribadah kepada Allah. Wah, ngeri syaitan loh. Syaitan menjelma jadi manusia. Tahu-tahu datang berlagak seperti orang yang baru insaf. Hamba yang beriman lihat yang seperti ini kan, masya Allah, ya simpatinya itu betul-betul berhasil dicuri kan gitu ya. Wah, kasihan ini. Diterima. Ternyata syaitan tadi hendak ngukur seberapa kuat Barsiso dalam beribadah. Ya, adu puasa. Dilihat oleh Barsiso, ini syaitan ini kok, ya bukan syaitan ya, dia belum tahu kalau ini syaitan. Wow, ini laki-laki ini luar biasa puasa. Masa saya kalah? Diimbangi puasa. Nah, puasa zaman dulu masih ada puasa wisol. Kalau zaman sekarang nggak boleh puasa wisol. Puasa wisol itu tanpa sahur, tanpa buka, sambung terus sak kuatnya. Awalnya laki-laki ini jelmaan setan putih tadi puasa 3 hari, sambung tanpa sahur, tanpa buka. Dilihat oleh Barsiso, saya bisa. Diikuti oleh Barsiso. Wah, ternyata nggak main-main Barsiso ini. Ditambah sama syaitan tadi 7 hari. Barsiso ikut 7 hari puasa. Memang beda fisik orang zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, sampai akhirnya 40 hari puasa tanpa buka, tanpa sahur. Syaitan kan memang kuat, kan gitu ya? Ya kan? Memang tahan mereka. Subhanallah, Barsiso mampu ngimbangi syaitan untuk kuat-kuatan ibadah. Betul-betul diakui sama setan putih tadi, geleng-geleng. Ini orang memang beda dengan keumuman manusia, kuat ibadahnya. Baik, mundur, ya kan? Mundur, pamit pulang, lapor ke iblis. Ya, Barsiso ini bukan sembarang orang. Ya, tak adu untuk kuat-kuatan ibadah. Waduh, ngeri Barsiso ini. Ya, susah saya cari celah untuk menjatuhkan Barsiso. Nah, iblis ngelihat apa yang sudah kamu lakukan, lapor. Nah, selaku pemilik data bank paling banyak di kalangan syaitan ya kan, ya, hidup dari zaman Nabi Adam, sebelum itu bahkan kan gitu ya, udah ngerti seluk-beluk manusia. Nah, kita serang dengan satu senjata pamungkas, kelemahan semua Bani Adam. Apa betul? Wah, betul langsung paham. Ya, perempuan. Ya, Barsiso aja insya Allah tumbang Ustaz. Kalau anak, wah jangan salah Ustaz. Kan gitu ya. Tayyib. Maka dicari kelemahannya. Kebetulan sanibidina azanillahu wa iyyakum, ketika itu ada jihad fisabilillah, para pemuda dikirim menuju medan tempur. Ada sebuah keluarga terdiri dari 4 anak, 3 laki 1 perempuan. Sudah tidak punya keluarga lain, orang tua sudah meninggal. 3-tiganya wajib berangkat jihad. Adik mereka yang perempuan sendirian di rumah, dititipkan siapa? Setelah mereka cari-cari orang, mereka mendengar kesolihan Barsiso. Kita titip Barsiso saja. Ya, ini orang soleh ini. Gak main-main solehnya ini ya. 40 hari puasa wisol, sanggup. Wah, insya Allah adikku aman sama beliau, kan gitu ya. Nah, Tayyib datang pertama menghadap Barsiso, menyampaikan maksud kedatangan mereka. Barsiso nolak. Enggak, jangan taruh sini adikmu, itu fitnah. Pinter Barsiso, ya kan? Pinter, masya Allah, kuat memang. Nah, iblis sudah tahu, tenang, dikorek, ya dibisikkan. Nah, ini jahatnya syaitan itu juga ikut andil dalam membisikkan was-was dan keinginan jahat di hati manusia tanpa disadari. Terus didesak. Ya, tiba-tiba muncul ide. Ya, bilang aja sama Barsiso, nggak ditaruh dalam satu ruangan, kita buatkan gedung bersebelahan dengan pondoknya Barsiso. Bukan dalam gedungnya Barsiso, bangunkan di dekat situ. Ya, kan berjauhan, tidak satu ruangan. Barsiso orang soleh, nggak mungkinlah jelalatan matanya, kan gitu. Ya, masuk akal. Ngomong ke Barsiso,
Kita nggak nitip di tempat antum Barasiso. Kita buatkan kamar sendiri. Ya, kita buatkan kamar sendiri, rumah sendiri. Nggak menyatu dengan gedung Anda. Yang penting izinkan kami menitipkan adik kami di sini. Hanya Anda yang kami percaya. Akhirnya Barasiso pun mengizinkan. Silahkan. Ya, masuk perangkap. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Barasiso nggak sadar. Di balik itu semua, iblis langsung ini yang menjadi sutradaranya, Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, yang sudah merekayasa agar sesuai dengan rencananya. Masuk perangkap Barasiso. Dibiarkan dulu oleh iblis. Berangkatlah 3 orang tadi jihad fisabilillah, merasa tenang, merasa aman karena yang diamanai menjaga adik mereka seorang ahli ibadah terkemuka, tokoh agama. Kalau zaman sekarang ini ustadz tenar kan gitu ya, ahli ibadah sudah dibiarkan. Beberapa hari berlalu iblis membisikkan, Barasiso, itu kalau kamu taruh makanan di depan pintu, lama-lama nanti dilihat orang. Wanita itu fitnah. Kalau pas kamu lagi ibadah di masjidmu, kemudian perempuan tadi buka pintu, niatannya ngambil makanan, dilihat orang. Mata laki-laki kalau lihat perempuan yang menarik dikit itu paling nggak bisa Barasiso. Masa kamu mau menjadi sebab orang jatuh dalam dosa gara-gara naruh makanan di depan pintu? Jangan taruh depan pintu, masukkan. Ya, ternyata bisikan tadi difikirkan oleh Barasiso, betul juga. Barasiso akhirnya masukkan. Masih di dekat situ kan gitu ya, enggak ketemu, taruh di balik pintu, tutup. Sampai dirasa awalnya malu-malu, nggak enak, perasaan merasa kayak dosa gimana, lama-kelamaan karena terbiasa santai kan gitu ya, dianggap wajar. Datang lagi setan tadi ngomong, Barasiso, kamu nggak kasihan tak? Itu adik ditinggal jauh sama kakak-kakaknya. Idkhalus surur fi qalbil mu'min, ya, itu amal soleh loh. Membahagiakan saudaramu sesama muslim, itu amal soleh. Mbok yo sesekali ditengok, jangan-jangan dia sakit, ya, mungkin butuh obat, ya sesekali ajak ngobrol, tanya kabar saja, kaifa haluk, cukup. Ya, sekalian latihan muhadatsah kan gitu ya. Nah, Barasiso mikir, iya juga ya, kasihan. Ya toh? Ini adik saudara terkecil ditinggal kakak-kakaknya, sudah nggak punya orang tua, nggak punya siapa-siapa. Belum tentu 3 kakaknya tadi itu balik wong medan tempur yang mereka datangi kan gitu ya. Nggak ada salahnya juga, saya nggak berniat jelek ya kan, saya cuma nganter makanan, cuma nanyakan keadaan, dicoba. Sanibidina azani Allah wa iyyakum sama Barasiso. Dia nggak cukup hanya naruh ke dalam pintu, diajak ngobrol. Ya, namanya wanita sudah lama diberi kebaikan semacam itu, terus kok ditanya, yo seneng ya, betul ya. Wah, makin akrab akhirnya, ya kan? Makin akrab, tadinya cuma di luar, lama-lama tambah masuk kan gitu ya. Nggak enak dilihat orang, gitu. Masuk. Ya benar kalau ada 2 insan, laki-laki dan perempuan, pihak ketiga pasti syaitan. Ya, sampai akhirnya karena Barasiso juga masih laki-laki normal, kanifidina azani Allah wa iyyakum, terjadilah apa yang terjadi. Singkat cerita, wanitanya hamil. Bingung Barasiso, loh kok hamil? Muskilah ini. Ya, bingung dia. Datang lagi syaitan. Lihat tuh perbuatanmu. Hamil tuh adiknya orang. Nah, gimana cara kamu nutupi kasus ini? Mau dikemanakan? Kalau sampai diketahui kaummu, diarak kamu, disalib di depan umum, mati kamu kalau modelnya kayak gini. Bingung deh. Akhirnya syaitan kembali membisikkan rencana jahatnya, bunuh. Ya. Lah kalau dibunuh gimana? Kamu sendirian di sini, ucapanmu didengar, tinggal ngomong sama saudaranya.
Adikmu sakit, kamu jihadnya kelamaan, ya toh? Kemudian kimia farma belum dibangun. Medis ketika itu nggak seperti sekarang. Ikhwanifidina azani Allah wa iya. Bilang aja, sakit adikmu, qadarullah meninggal dunia. Ini kuburannya. Beres. Karena yang ngomong orang soleh. Ucapannya kan mesti didengar. Masuk ternyata dibunuh. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Dikubur di dekat situ. Tak lama datang 3 orang saudara laki-laki perempuan tersebut. Nanya, mana saudari kami? Alhamdulillah jihad sudah selesai, kita pulang membawa kemenangan. Mau kita bawa pulang adik kami. Barsiso actingnya akhi. Nangis Barsiso. Adik kalian itu adik yang salihah, ahli ibadah, Masya Allah, baik hati. Qadarullah sakit, cukup parah, meninggal dunia. Maafkan saya, tidak bisa amanah menjaga adik kalian. Wah, terenyuh. Siapapun yang dengar kayak gini kan terenyuh ya. Kita sudah ngerepotin, ya kan? Sampai akhirnya meninggal, dikubur sendiri lagi. Enggak curiga. Jadi bidina azanillahu wa iyyakum. Pulang mereka. Awalnya nggak ada kecurigaan sedikit pun. Iblis menjadikan ini sebagai kesempatan. Datang ke mimpi mereka. Saudara paling tua, saudara tengah, saudara bontot, ya yang paling kecil, didatangi dengan mimpi yang sama. Dikasih tahu, adikmu itu enggak mati normal. Adikmu itu dibunuh dalam keadaan hamil. Pelakunya Barsiso. Terbangun bersamaan. Satu sama lain terkaget. Loh, kamu kok kebangun? Kenapa? Saya mimpi aneh. Apa mimpimu? Lah kok sama mimpinya? Saudara tertua mengatakan, ini ulah syaitan. Biarin, Barsiso seorang soleh. Saudara kedua nurut, manut. Yang paling kecil, gak bisa. Ya, gak bisa. Ini mesti sebuah pertanda. Ada yang gak beres pada Barsiso. Besok saya akan datang ke Barsiso. Yang lain menenangkan, jangan sudah Barsiso itu orang soleh, dah balik tidur. Balik tidur. Lah kok keesokan harinya bertiga datang. Khadibitina azani Allahu wa iyyakum. Yang tua berlagak sudah jangan kan gitu ya. Yang nomor 2 manut-manut saja, yang ketiga tidak bisa harus datang. Lah kok keesokan harinya datang beramai-ramai. Khadibitina azani Allahu wa iyyakum. Nanya Barsiso, Pak Barsiso, sebenarnya yang terjadi ini apa? Saya kok dapat mimpi 3 orang bersamaan bangun juga bareng, isinya sama. Tolong jujur kepada kami. Karena Barsiso baru saja melakukan tindak kriminal. Ya toh? Dia belum ahli menutup kesalahan. Dikatakan azani Allahu wa iyyakum. Belum suhu dia, masih cupu. Gitu ya. Masih baru, newbie dalam masalah ini kan gitu ya. Akhirnya didesak, ngaku. Dikatakan azani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang mereka lihat lokasi kuburannya didatangi, dan betul di situ jasad adik mereka dikuburkan oleh Barsiso, dan betul dalam keadaan hamil. Maka Barsiso pun diarak oleh kaumnya, ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum, dilempari batu, dipukuli, pakai sandal, diludahi, direndahkan sedemikian rupa, disalib di depan umum. Kondisi lemah semacam itu, syaitan muncul. Barsiso, nggak ada yang bisa menyelamatkan kamu. Cuman saya yang bisa menyelamatkan kamu. Saya yang buat kamu jatuh seperti ini. Tapi saya yang bisa memberikan jalan keluar. Tak selamatkan kamu dari siksaanmu sekarang ini, asalkan kamu sujud kepadaku. Ya Barsiso ngomong, ya apa caranya sujud? Kayak gini, lagi posisi di salib. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Gimana saya sujud kepadamu? Tundukkan kepalamu, niatkan sujud untukku. Nurut. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Ketika sujud, mati Barsiso. Dengan santainya syaitan mengatakan, inni bari'un minka, inni akhafullah rabbal alamin. Mohon maaf Barsiso, saya berlepas diri. Ya, malakul maut sudah datang, saya tidak bisa menyelamatkan ente. Coba malakul maut nggak datang sekarang, mungkin kan gitu ya.
Mungkin yang namanya syaitan penipu. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Apa akibatnya? Dalam ayat yang ke-17, fakana akibatuhuma annahuma finnari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'udz dzalimin. Hukuman untuk keduanya, mereka berdua sama-sama mendekam dalam neraka. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Syaitan masuk neraka. Itu sudah nas. Syaitan dan semua bala tentaranya itu penghuni paten neraka. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Yang mau ikut dengan syaitan akan mendekam dalam keadaan hina wal iyadu billah. Nah, baik, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini karena sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan sampai di sini. Adapun pembahasan yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Fadhal adzan terlebih dahulu, nanti kita jawab beberapa pertanyaan setelah adzan.